Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'da. Teman semua yang saya hormati, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih bisa melanjutkan kembali materi selanjutnya, yaitu membahas mengenai hukum atau ketentuan pada qadiyah syartiyah munfasilah atau qiyas syartiyah, tapi syartiyah yang munfasilah, di mana pada materi sebelumnya kita telah mengkaji mengenai ketentuan pada qiyas syartiyah yang muttasilah, ya. Syartiyah yang muttasilah yaitu dapat melahirkan 4 kemungkinan dorob. Namun dari 4 kemungkinan dorob ini yang muntijani, yang muntij itu hanya 2, yaitu istisna'u ainil muqaddam dengan istisna'u naqidit tali. Sedangkan 2 lainnya itu tidak memberikan natijah, yaitu istisna'u ainit tali yang merupakan lawan atau kebalikan daripada istisna'u ainil muqaddam, dan naqidul muqaddam yang merupakan kebalikan daripada naqidut tali, itu yang tidak memberikan natijah. Nah, kemudian di bait selanjutnya ini menjelaskan mengenai ketentuan pada qiyas syartiyah yang munfasilah, yaitu qiyas yang konsekuensinya dengan menetapkan sesuatu itu akan memberikan konsekuensi penafian terhadap sesuatu lainnya, ya, atau sisi lainnya. Beliau berkata, "Tsumma qala wa ayyakun munfasilan fawad'u za yuntiju raf'a zaka wal aksu kaza wa dzaka fil akhassi summa iyyakun mani'a jam'in fa biwad'i za zukin raf'un li zaka duna aksin wa iza mani'a raf'in kana fa huwa aksu za wa ayyakun munfasilan fawad'u za yuntiju raf'a zaka wal aksu kaza." Dan apabila qiyas syartiyahnya itu adalah syartiyah yang munfasilah, ya, maka dengan mengisbatkan muqaddam itu yuntiju raf'a zak, mengisbatkan ini, ya, mengisbatkan ini itu berarti mengisbatkan salah satu sisi dari kedua sisinya munfasilah, yaitu muqaddamnya ataukah talinya, bisa salah satunya. Fawad'u za yuntiju raf'a zaka, maka dengan mengisbatkan satu sisi ini maka akan memberikan natijah penafian terhadap sisi lainnya. Wal aksu kada, demikian pun kebalikannya. Kebalikannya berarti penafian terhadap satu sisi memberikan natijah pada pengisbatan pada sisi lain. Jadi ada 2 sisi. Dua-duanya itu melahirkan natijah, atau dua-duanya itu akan memberikan konsekuensi, ya. Wa dzaka fil akhassi, dan ini pada munfasilah yang paling khusus atau munfasilah yang mani'u jam'in wa khulwin. Itu yang dua-duanya. Ya, mani'atu jam'in wa khulwin. Nah, itu pada al-akhas. Summa iyyakun mani'a jam'in fa biwad'i za zukin raf'un li zaka. Nah, kemudian apabila syartiyah munfasilahnya itu adalah munfasilah yang mani'a jam'in, ya, maka dengan mengisbatkan satu sisi itu berarti raf'un li zaka, yaitu menafikan pada sisi lainnya. Duna aksin, tapi tidak sebaliknya. Berarti sebaliknya isbat adalah nafi. Nah, maka dengan nafi terhadap satu sisi tidak memberikan natijah pengisbatan pada sisi lain. Ya. Itu pada munfasilah yang mani'a jam'in. Kemudian wa iza mani'a raf'in, dan apabila mani'a raf'in kana fahuwa aksuza, maka konsekuensinya itu adalah maka ketentuannya adalah sebaliknya daripada yang mani'a jam'in. Ya, kalau mani'a jam'in itu raf'u li zaka duna raf'u li zaka duna aksin.
penafian terhadap satu sisi itu memberikan konsekuensi atau natijah pada pengisbatan sisi yang lain. Demikian pun kalau dibalik nafi. Nah, kalau dalam mani khulwin ya atau mani raf'in ini kebalikan daripada mani jam'in, yaitu nafi, penafian terhadap satu sisi memberikan natijah pengisbatan pada sisi yang lain. Demikian pun penafian pada sisi yang lain memberikan natijah pada pengisbatan pada sisi yang lainnya juga. Jadi syartiyah munfasilah itu kan ada tiga ya, ada tiga jenis atau ada tiga macam. Ada yang mani'atu jam'in wa khulwin yang disebut dengan akhos, paling khusus ya karena dua-duanya. Ya, mani'u jam'in wa khulwin. Ada yang mani'u jam'in yang tercegah kumpul. Tercegah kumpul tapi tidak bisa hilang. Hanya tercegah kumpul saja, tercegah kumpul. Ada yang mani'u khulwin, yaitu tercegah hilang atau tercegah tidak ada. Tercegah tidak adanya saja. Nah, ini masing-masing dari ketiga macam ini itu ada ketentuannya dalam menghasilkan natijah, ya. Nah, maka untuk yang paling khusus atau mani'atu jam'in wa khulwin itu ketentuannya adalah dengan biwad'iza zukin raf'un raf'azaka wal aksu kadza. Fawad'uza yuntiju raf'azaka wal aksu kadza. Jadi dari dua sisinya itu bisa menghasilkan natijah. Dari sisi isbat menghasilkan natijah, dari sisi nafi juga menghasilkan natijah. Sehingga bisa kita simpulkan kalau untuk yang mani'atu jam'in wa khulwin atau yang akhos itu isbatul muqaddam nafiyat tali. Atau isbatul muqaddam yalzam atau yuntij nafiyat tali. Wa isbatut tali yuntij nafiyal muqaddam. Dua. Ketiganya kebalikannya daripada isbat berarti nafi. Nah, nafyul muqaddam yuntij isbatat tali wa nafyut tali yuntij isbatal muqaddam. Ya. Berarti 4 yang mungkin bisa menghasilkan natijah untuk syartiyah munfasilah yang pertama, yaitu yang akhos atau mani'u jam'in wa khulwin. Ya, dari dua sisinya isbat maupun nafi yaitu bisa memberikan natijah. Tapi untuk yang mani'u jam'in itu hanya yang isbat saja, yaitu isbatul muqaddam yuntij nafiyat tali, ya, dan isbatut tali yuntij nafiyal muqaddam. Tapi tidak sebaliknya, yaitu sebaliknya isbat adalah nafi, tidak berarti nafyul muqaddam nafiyat tali dan tidak juga nafyut tali nafiyal muqaddam. Ini untuk yang mani'u jam'in. Nah, mani'u khulwin yang ketiga itu kebalikan daripada mani'u jam'in. Kalau mani'u jam'in itu isbat, tapi kalau yang mani'u khulwin itu nafi. Yaitu nafyul muqaddam isbatat tali, nafyut tali isbatal muqaddam. Tapi tidak sebaliknya, berarti sebaliknya nafi adalah isbat. Jadi tidak isbat muqaddam nafyat tali, tidak isbat tali nafyal muqaddam. Itu ya. Nanti contohnya. Nah, contohnya gimana? Misalul zalik, contohnya adalah imma ayyakuna hadza syai' abyad wa imma ayyakuna aswad. Mana contohnya? Belum. Aqulu al-qiyas al-murakkab min asy-syarti al-munfasila imma ayyakuna murakkaban min mani'atil jam'i wal khuluwi au min mani'atil jam'i faqat au min mani'atil khuluwi. Jadi dikatakan oleh beliau sang syari bahwa qiyas murakkab, qiyas syartiyah yang disusun dari syartiyah munfasilah
itu kan ada kalanya murakaban min mani'atil jam'i wal khulu atau wa khulwin, ada kalanya tersusun dari mani'atul jam'i wal khulwi au min mani'atil jam'i faqat atau min mani'atil khulwi faqat. Nah, masing-masing dari ketiga kemungkinan ini akan memberikan ataupun ada ketentuannya sendiri-sendiri. Fa in kana murakaban minal ula, maka apabila tersusun daripada yang pertama yaitu yang min mani'atil jam'i wal khulwi, dari dua-duanya atau yang paling akhas ya, maka fa'adrubuhu al-muntija arba'atun, maka dorob-dorob yang muntijnya itu ada 4. Karena apa? Karena dari dua sisinya sama-sama bisa menghasilkan natijah. Dari sisi isbat menghasilkan natijah, dari sisi nafi juga menghasilkan natijah. Dari isbat itu 2, isbatul muqaddam nafyat tali, isbatut tali nafyal muqaddam. Nah, raf'unnya pun sama atau nafyunya pun sama. Nafyul muqaddam nafyul muqaddam isbatat tali, nafyut tali isbatal muqaddam. Itu dari dua sisi bisa menghasilkan natijah. Itu yang mani'atu jam'in wal khulwi. Nah, kalau untuk yang mani'atu jam'in faqat, itu nanti hanya ada 2, yaitu hanya isbat saja. Nah, untuk yang mani'atul khulwi hanya nafi saja. 2 berarti ya. Nah, contohnya bagaimana? Misalu zalik al-adadu imma zaujun wa imma fardun. Maka fastisna'u zaujin muntij linaqidi fardin. Adad imma zaujun wa imma fardun lakinnahu zaujun. Ternyata atau akan tetapi dia adalah zaujun. Maka berarti dengan mengisbatkan zaujun berarti menafikan fardun. Demikian pun dengan mengisbatkan fardun berarti menafikan zaujun. Lakinnahu zaujun berarti muntij nafya fardin. Lakinnahu fardun berarti muntij muntij laisa zaujan. Demikian pun sebaliknya yang nafi berarti lakinnahu laisa bizaujin berarti yuntij isbatul fard ya. Lakinnahu laisa bizaujin berarti natijahnya adalah fard, yaitu dia adalah fard. Au lakinnahu laisa bifardin berarti fahuwa zaujun. Gitu ya. Jadi mudah untuk yang pertama mani'atu jam'in wa khulwin itu dari dua sisinya bisa menghasilkan natijah. Dari sisi isbat menghasilkan natijah, lakinnahu zaujun berarti nafya fardin, lakinnahu fardun berarti nafya zaujin, lakinnahu laisa bizaujin berarti isbat fardun, lakinnahu laisa bifardin berarti isbat zaujun. Gitu ya. Jadi ada 4. Wastisna'u fardin muntij linaqidi zaujin. Maka dengan mengistisnakan fardun lakinnahu fardun misalkan, maka berarti natijahnya ya linaqidi zaujin, yaitu menafikan zauj. Berarti ya tidak ada zauj, berarti ya karena fardun. Wastisna'u naqidi kullin minhuma muntij li ainil akhar. Dan mengistisnakan naqidi kullin minhuma atau menafikan masing-masing dari keduanya itu memberikan natijah mengisbatkan pada sisi yang lainnya. Mudahlah. Jadi dua-duanya itu melahirkan natijah. Baik dari sisi isbat maupun dari sisi nafi. Pokoknya dibalak-balik bisa. Isbatul muqaddam nafyat tali. Isbatul tali nafyal muqaddam. Nafyul muqaddam isbat tali. Nafyul tali isbat muqaddam. Itu bisa semua. Sehingga kita katakan lakinnahu zaujun fahuwa ghairu fardin. Lakinnahu fardun fahuwa ghairu zaujin. Lakinnahu laisa bizaujin fahuwa fardun. Lakinnahu laisa bifardin fahuwa zaujun. Itu ya. Diulang-ulang bisa, dibolak-balik bisa.
Itu berlaku untuk yang mani'atu jam'in wa khulwin. Nah, untuk yang mani'atu jam'in faqat ini bagaimana? Wa in kana murakaban min mani'atil jam'i fal muntij minhu durbani. Adapun ketika dia tersusun dari mani'atul jam'i faqat, maka yang muntij darinya hanya dua, yaitu dari sisi isbat saja, tidak melahirkan natijah dari sisi nafinya. Wa wa istisna'u aini kullin minat tarafain, yaitu mengistisnakan ain masing-masing dari dua torofnya. Ya, torofnya ini ya muqaddam dengan tali dibolak-balik, itu bisa asalkan isbat, ya. Itu yang min mani'ati jam'in. Contoh mani'atu jam'in, ya, contoh mani'atu jam'in. Yang mani'atu jam'in saja. Hadza syai' imma abyad wa imma aswad. Abyad dengan aswad kan mani'atu jam'in faqat, ya. Tidak bisa kumpul. Artinya kalaupun kumpul disatukan itu menjadi ainun akhar. Jadi bukan berarti ain campuran daripada hitam dan putih, tapi akan melahirkan warna lain nantinya, entah itu coklat ataupun abu-abu ataupun yang lainnya. Tapi boleh hilang, boleh tidak ada, tidak putih, tidak hitam, ya bisa jadi merah, hijau, kuning dan lain sebagainya. Nah, apabila sartiahnya itu sartiah munfasilah yang tersusun dari mani'atul jam'i faqat, maka yang muntij itu hanya dua dorob saja, yaitu istisna'u aini kullin minat tarafain liyuhasila naqidal akhar, yaitu dengan mengistisnakan ain masing-masing dari dua torofnya, yaitu mengistisnakan ain dari dua torofnya itu muqaddam atau tali, atau mudahnya itu isbat aja istilahnya, itu mengisbatkan masing-masing dari dua sisinya, salah satu dari dua sisinya, entah isbatul muqaddam ataupun isbatut tali. Nah, isbatut tali berarti nafyal muqaddam, isbatul muqaddam berarti nafyal tali, gitu. Liyuhasila naqidal akhar, untuk menghasilkan lawannya atau penafian terhadap sisi yang lainnya. Wa ma istisna'un naqid fala yuntiju syai'an. Adapun mengistisnakan lawannya berarti menafikan, ya, maka tidak memberikan natijah apa-apa. Ya, tidak memberikan natijah apa-apa. Berarti bisa kita contohkan di sini. Misalu zalik imma ayyakuna hadza syai' abyad wa imma ayyakuna aswad. Ada kalanya sesuatu ini putih, ada kalanya sesuatu ini hitam. Putih dengan hitam ini mani'atu jam'in faqat, tidak boleh kumpul, tidak bisa kumpul. Tapi kalau hilang masih bisa. Tidak putih, tidak hitam. Nah, di sini ketika murakkaban min mani'atil jam'i faqat, itu yang melahirkan natijah hanya dari sisi isbat saja. Misalkan istisna'u abyad, ya, dengan mengistisnakan abyad berarti lakinnahu abyad, gitu maksudnya. Istisna'u abyad berarti lakinnahu abyad, maksudnya ya mengisbatkan abyad, ya. Jadi istisna itu, kata-kata istisna itu karena melihat zohirnya atau melihat lafziyahnya. Istisnaul abyad karena memang diucapkan lakinnahu abyad, tapi maknanya itu adalah isbatul abyad, yaitu menetapkan abyad. Sesuatu ini ada kalanya putih, ada kalanya hitam. Lakinnahu abyad, namun ternyata benar dia itu abyad, misalkan putih. Maka muntidnya naqidil aswad, berarti dia laisa bi aswad, yaitu menafikan sisi lainnya, ya. Mengisbatkan sisi yang satu berarti menafikan sisi yang lain. Nah, di sini mengisbatkan abyad berarti menafikan aswad. Lakinnau abyad fahuwa ghairu aswad, atau fahuwa laisa bi aswad. Wastisna'u aswad muntij li naqidi abyad. Demikian pun mengistisnakan aswad berarti mengisbatkan aswad, yaitu memberikan natijah penafian terhadap abyad. Lakinnau aswad fahuwa ghairu abyad berarti.
Wa amma istisna'u naqidi kullin minhuma fala yuntiju syai'an. Adapun mengistisnakan lawan dari masing-masing keduanya itu tidak memberikan natijah. Artinya dari sisi nafi ya. Kalau dari sisi isbat muntij. Apa hadza syai' imma ayyakun abyad wa imma ayyakun aswad. Lakinnahu abyad fahuwa ghairu aswad. Lakinnahu aswad fahuwa ghairu abyad. Tapi kalau dinafikan lakinnahu laisa misalkan laisa bi aswad, nah ini tidak memberikan isbat pada sisi yang lainnya. Lakinnahu laisa bi abyad misalkan lakinnahu laisa bi abyad fahuwa aswad misalkan. Enggak bisa. Karena apa? Laisa bi abyad itu enggak mesti aswad. Atau laisa bi aswad fahuwa abyad juga enggak bisa. Karena laisa bi aswad itu tidak mesti abyad gitu. Apa yang lain pun laisa bi aswad juga. Hijau juga laisa bi abyad, laisa bi aswad. Merah juga laisa bi aswad. Jadi untuk yang mani'atu jam'in faqat itu yang muntij hanya dari sisi isbat ya. Entah isbat sisi yang satu berarti nafi terhadap sisi yang lain. Isbat terhadap sisi yang lain berarti nafi terhadap sisi yang satunya. Atau isbat muqaddam nafiat tali, isbat tali nafial muqaddam. Tapi kalau nafi tidak bisa. Nafil muqaddam tidak isbat tali, nafiat tali tidak isbat muqaddam. Wa in kana murakaban min mani'atil khulwi antaja min hudurbani. Nah, apabila dia tersusun dari mani'atul khulwi faqat, maka akan memberikan natijah darinya dua dorab, yaitu kebalikan daripada mani'atu jam'in. Kalau mani'atu jam'in itu melahirkan natijah dari sisi isbat. Nah, kalau mani'atul khulwi ini melahirkan natijah dari sisi nafi, ya. Wa istisna'u naqidi kullin minat tarafain, yaitu mengistisnakan lawan masing-masing dari dua torof. Lakinnahu laisa, itu mengistisnakan lawan. Atau mudahnya menafikan aja lah gitu ya, biar nggak pusing. Istisna'u naqidi kullin minat tarafain, yaitu menafikan masing-masing dari dua sisinya, yaitu baik sisi muqaddam atau sisi talinya. Liyuhassila ainal akhar, untuk menghasilkan isbat terhadap sisi yang lainnya. Misalkan contohnya hadza ya enggak ada ya, ada di sini tuh ada. Fala yuntiju syai'an aksal murakkab min mani'atil jam'i. Maka wa imma istisnaul aini fala yuntiju syai'an. Adapun isbat ya mengistisnakan ain, yaitu mengisbatkan salah satu daripada dua sisinya, muqaddam ataukah tali, maka tidak memberikan natijah apapun. Aksal murakkab min mani'atil jam'i ini berarti kebalikan daripada mani'atil jam'i ya, yang tersusun daripada mani'atul jam'i. Contohnya misalu zalik, Zaidun imma fil bahri wa imma alla yaghriq. Zaid ada kalanya di laut, ada kalanya tidak tenggelam. Nah, ini antara di laut dengan tidak tenggelam ini mani'atul khulwi. Artinya tidak mungkin seseorang itu tidak tenggelam tapi tidak di laut gitu ya. Salah satunya kalau tidak tenggelam berarti bagaimana? Imma fil bahri wa imma ala yaghriq. Ada kalanya di laut, ada kalanya tidak tenggelam. Tidak tenggelam. Berarti di laut ya naik perahu berarti. ya ini contohnya lebih ruwet sih, tapi ya nggak apa-apa. Kalau yang jelas mani'atul khulwi misalkan hayat mamat lah misalkan ya. Manusia itu ya ada kalanya hidup, ada kalanya yang mati, atau ada tidak ada. Nah, itu kan yang jelas mudah. Atau yang ini bahrun dengan la yaghriq, fil bahri atau tidak tenggelam. Berarti atau gampangannya fil bahri ini berarti yang tenggelam, la yaghriq berarti yang tidak tenggelam. Fil bahri ini berarti yang tenggelam, la yaghriq tidak tenggelam. Nah, seseorang itu atau Zaid itu
Ya, tidak mungkin tidak tenggelam dan tenggelam. Tidak tenggelam dan tenggelam. Ini kan nggak mungkin. Pasti kalau dia tidak tenggelam, ya tenggelam. Kalau dia tenggelam, ya tidak tenggelam. Ya, seperti itu. Ya, seperti itulah ya. Jadi ada kemungkinan tenggelam, ada kemungkinan tidak tenggelam. Tapi tidak mungkin tidak dua-duanya. Tidak mungkin tidak dua-duanya. Nah, di sini fastisna unaqidin fil bahri muntij la yaghriq. Maka mengistisnakan lawannya fil bahri berarti laisa fil bahri. Berarti penafian ya, penafian pada satu sisi ini berarti pengisbatan pada sisi yang lain. Nah, penafian pengistisnaan pada lawannya fil bahri berarti laisa fil bahri. Ini muntij isbat akhar atau isbat yang satunya yaitu la yaghriq. Wastisna naqid la yaghriq muntij la fil bahri. Nah, mengistisnakan naqid la yaghriq atau menafikan la yaghriq ini memberikan natijah la fil bahri, berarti mengisbatkan fil bahri. Ya, maka berarti bisa kita katakan seperti ini. Zaidun imma fil bahri wa imma alla yaghriq lakinnahu misalkan laisa fil bahri, ini berarti menafikan muqaddam ya. Menafikan muqaddam berarti mengisbatkan tali, atau sebaliknya menafikan tali berarti mengisbatkan muqaddam. Nah, ini contoh yang menafikan muqaddam. Lakinnahu laisa fil bahri, maka berarti Zaidun fala yaghriq. Nah, la yaghriq ini kan berarti isbat ya, isbat sisi yang keduanya. La yaghriq atau sebaliknya yaitu menafikan tali. Lakinnahu yaghriq. Menafikan tali. Nah, talinya itu kan la yaghriq. Nah, la yaghriq dinafikan. La yaghriq. Nah, la yaghriq berarti yaghriq. Nafi jadi isbat. Lakinnahu yaghriq fahuwa berarti fil bahri. Nah, berarti menafikan tali berarti mengisbatkan muqaddam ya. Jadi Zaidun imma fil bahri wa imma alla yaghriq. Lakinnahu ya, misalkan lakinnahu laisa fil bahri fahuwa la yaghriq. Lakinnahu laisa la yaghriq atau lakinnahu yaghriq berarti fahuwa fil bahri, itu ya. Jadi kesimpulannya kalau untuk syartiyah yang munfasilah itu kita lihat modelnya atau jenisnya. Apabila dia itu adalah munfasilah yang tersusun daripada mani'ati jam'in wa khulwin atau yang disebut dengan al-akhas, maka yang muntij itu ada 4. Nah, 4 ini dari dua sisi, baik dari isbat ataupun dari nafi. Dari isbatnya 2, dari nafinya 2. Isbat muqaddam berarti nafiyat tali. Isbat tali nafiyal muqaddam 2. Kemudian yang nafinya nafyul muqaddam isbat tali. Nafyut tali isbat muqaddam. Itu 4 berarti. Nah, untuk yang mani'atu jam'in ini hanya 2. 2 ini dari sisi yang isbat, yaitu isbatul muqaddam nafyat tali, isbatut tali nafyal muqaddam. 2 saja. Nah, kalau yang nafinya tidak. Nah, untuk yang mani'atul khulwi ini kebalikan daripada yang mani'atul jam'in, yaitu lawannya isbat berarti nafi, yaitu nafyul muqaddam isbat tali, nafyut tali isbat muqaddam. Ya. Faslun fi lawahikil qiyas. Kemudian lanjut ke pembahasan lawahikil qiyas, sesuatu yang nyambung ataupun bergabung dengan dalam qiyas. Wa minhu ma yad'unahu murakkaban likaunihi min hujajin qad rukiba. Farakibanhu inturid anta'lama waqlib natijatan bihi muqaddimah. Yalzamu min tarkibiha bi ukhra natijatun ila halumma jarra. Muttasilan nata'ij allazi hawa yakunu au mafsulaha kullun sawa. Wa minhu ma yad'unahu murakkabah. Dan diantara daripada qiyas itu ada yang disebut dengan qiyas murakkab. Karena sebelumnya kita
telah mengenal kias basit, ya, kias yang hanya tersusun dari dua qadiyah. Tapi kalau murakab tersusun dari beberapa qadiyah, panjang ya. Nah, kalau al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis langsung, fal alam hadis ini kan berarti dari dua muqaddimah saja, atau dua qadiyah saja. Maka basit, sederhana, simple. Tapi kalau yang murakab ini agak panjang. Likaunihi min hujajin qad rukiba. Wa minhu ma yad'unahu murakaba likaunihi min hujajin qad rukiba. Dan di antara daripada kias itu ada kias yang dinamai dengan kias murakab. Kenapa dinamakan dengan murakab? Likaunihi min hujajin qad rukiba. Karena kias ini tersusun dari beberapa hujjah atau dari beberapa qadiyah. Maka farok kibanhu inturid anta alamah. Maka apabila kita ingin mengetahuinya, maka susunlah muqaddimah itu, ya, waqlib natijatan bihi muqaddimah. Kemudian ubahlah atau pindahlah natijahnya, itu diubah, dipindah untuk dijadikan sebagai muqaddimah. Muqaddimah apa? Muqaddimah sughra, muqaddimah lanjutan, ya, muqaddimah lanjutannya. Seperti contoh yang sebelumnya itu, apa? An-nabash akhizun lil mal khifyatan wa kullu akhizin lil mal khifyatan fahuwa sariqun. Maka kan natijanya fan-nabash sariqun. Nah, an-nabash sariqun ini adalah natijah, ya, natijah dari muqaddimah sebelumnya. Nah, kemudian dilanjut. Nah, ketika dilanjut, maka an-nabash sariqun dia iqlib natijatan bi muqaddimah. Maka natijah ini yaitu an-nabash sariqun ini diganti, diubah menjadi muqaddimah sughra. Gitu. Jadi kalau melihat ke belakang dia natijah, melihat ke depan dia muqaddimah sughra. Gitu. Yalzamu min tarkibiha bi ukhra natijatun ila halum majarra. Yang dengan menyusunnya dengan yang lain, ya, dengan disusunnya muqaddimah itu dengan muqaddimah yang lainnya, itu akan menghasilkan natijah ila halum majarra, terus sampai ke depan, artinya sampai selanjutnya itu akan seperti itu. Disusun dengan muqaddimah akan melahirkan natijah. Nanti natijah ini dijadikan lagi sebagai muqaddimah lagi. Nah, muqaddimah lagi kemudian akan menghasilkan natijah dan seterusnya seperti itu. Muttasilan nataij alladzi hawa yakunu au mafsuluha kullun sawa. Ya. Muttasilan nataij alladzi hawa yakunu au mafsulaha kullun sawa. Nah, baik itu natijah yang muttasila, ya, yang mencakup natijah muttasila, yakunu au mafsulaha kullun sawa, ataupun natijah yang mafsulah. Jadi baik itu natijah itu ada dua, ada natijah yang muttasila, ada natijah yang mafsul. Mafsul itu yang terpisah. Nah, natijah yang muttasila itu yang yang mutasil, artinya yang lanjut terus. Nah, nanti kalau yang mafsuluha itu yang terputus, yang terpisah. Nah, nanti ada perbedaan contohnya, ya, di bawah ini. Nah, kullun sawa, semuanya itu sama, artinya sama-sama dikatakan dengan apa? Dengan kias yang murakab, yaitu yang tersusun dari banyak qadiyah. Ya, tidak hanya dua, lebih daripada dua, baik itu yang mutasil ataupun yang munfasil atau yang mafsul. Natijah yang mutasil atau natijah yang mafsul. Aqulu al-qiyasu intarokaba min qadiyataini sumia qiyasan basiton nahu al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadisun fal alam hadisun. Nah, ini yang basit atau yang simple, yang sederhana. Wa in tarokaba min aksar min qadiyataini, namun apabila disusun dari lebih banyak dari dua qadiyah, maka dinamakan dengan kiasan murakaban, yaitu kias yang murakab. Nahu an-nabash akhizun lil mal khifyatan wa kullu akhizun lil mal khifyatan sarikun wa kullu sarikin tuqta'u yaduhu wan natijatu an-nabash tuqta'u yaduhu. Ini yang panjang. Ya, maka dikatakan murakab. Wa hadzal qiyas yang qasimu ila muttasilin natijah wa mafsulin natijah. Nah, kias yang murakab ini itu ada dua, makanya dikatakan tadi baik itu yang muttasilun nataij ataupun yang
mafsuluha kullun sawa, semuanya itu sama-sama dikatakan kias yang murakkab. Yang pertama adalah muttasilun nataij in zukirat fihi an-natijatu wa ju'ilat muqaddimatan sughra. Nah, muttasilun nataij itu natijah yang mutasil, yaitu ketika natijahnya itu disebutkan kemudian dia dijadikan sebagai muqaddimah sughra untuk muqaddimah selanjutnya. Warukibat ma'a muqaddimatin kubro, dan kemudian muqaddimah sughra ini digabung lagi dengan muqaddimah kubro setelahnya. Wa ukhidat an-natijatu minhu, kemudian diambil lagi natijah yang kedua kalinya ya dari muqaddimah yang kedua itu. Wa ju'ilat muqaddimatan kadzalik. Nah, kemudian natijah yang kedua ini dijadikan lagi sebagai muqaddimah lanjutan, muqaddimah sughra kadzalik, sama seperti sebelumnya. Dijadikan muqaddimah sughra digabung dengan muqaddimah kubro menghasilkan natijah. Natijahnya ini kemudian dilanjut lagi dijadikan sebagai muqaddimah sughra digabung dengan muqaddimah kubro, lahir natijah lagi. Wa halum majaro, dan seterusnya. Kama qala al-musannif, seperti yang dikatakan musannif, ka qaulina an-nabbash akhizun lil mal khifyatan wa kullu akhizun lil mal khifyatan sariqun yuntij an-nabbash sariqun. Nah, an-nabbash sariqun wa taqulu, kemudian setelah itu an-nabbash sariqun wa kullu sariqin tuqta'u yadu. Nah, ini dilanjut lagi kan, an-nabbash sariqun wa kullu sariqin tuqta'u yadu yuntij an-nabbash tuqta'u yadu. Berarti di sini sudah lahir satu natijah, yaitu an-nabbash sariqun, kemudian dilanjut. Nah, ketika dilanjut maka natijah itu kemudian dijadikan sebagai muqaddimah sughra untuk kias selanjutnya atau susunan selanjutnya yang nanti akan melahirkan natijah baru lagi, yaitu an-nabbash tuqta'u yadu ila akhiri maturid, sampai seterusnya. Ingin sampai kemana? Wa ila mafsuliha, dan kedua itu terbagi lagi kepada natijah yang mafsul atau mafsulun nataij. Wa huwa ma lam tuzkar fi an-nataij kal misal qabla hadza. Nah, kalau mafsul itu dipisah, artinya tidak disebut natijahnya. Kal misal qabla hadza, seperti contoh sebelum ini. Contoh sebelum ini berarti ini an-nabbash. Sebelum ini kan berarti sebelum yang di atas ini ya. Jadi kalau sebelum yang kalau yang di atas ini kan dia disebutkan ya, an-nabbash sariqunnya itu disebutkan an-nabbash sariqun. Kemudian wa kullu sariqin tuqta'u yaduhu. Tapi sebelum ini berarti contoh yang di atas itu an-nabbash akhizun lil mal khifyatan wa kullu akhizun lil mal khifyatan sariqun. Nah, langsung wa kullu sariqin. Seharusnya kan an-nabbash sariqun, diambil dulu natijahnya. Seharusnya kalau yang muttasil ya, natijahnya diambil dulu, setelah diambil natijahnya dijadikan muqaddimah sughra. Kemudian lahir lagi natijah, diambil lagi natijahnya, dijadikan lagi muqaddimah sughra. Kemudian disusun lagi dengan muqaddimah kubra. Lahir lagi natijah, diambil lagi natijah, dijadikan lagi muqaddimah sughra, dan seterusnya. Tapi kalau yang mafsulun nataij itu tidak diambil natijah tapi disambung, dilangsung. Tapi perkataan mafsul itu ya karena apa? Karena natijahnya itu dipisah, natijahnya itu dibuang, natijahnya itu tidak digabungkan, tidak disambungkan gitu. Maka dikatakan mafsul, yaitu mafsul anin natijahnya itu ya. Maka dalam contoh yang sebelumnya yaitu an-nabbash akhizun lil mal khifyatan wa kullu akhir lil mal khifyatan sarikun, langsung wa kullu sarikin tuqta'u yadu, padahal kan di situ ada natijah, seharusnya kita keluarkan dulu natijahnya. Fan nabbash sarikun. Nah, baru setelah diambil natijah, nah ini natijah ini dijadikan lagi muqaddimah sughra. An-nabbash sarikun wa kullu sarikin tuqta'u yadu. Nah, ini natijah lagi. Nah, tapi dalam mafsulun nataij itu tidak seperti itu. Tapi natijahnya tidak disebutkan, tapi langsung dilanjut kepada muqaddimah setelahnya. Nah, wa tahqiqu annahu yarji'u ilal qiyasil basit. Nah, apa yang benarnya ataupun yang diteliti ini sebetulnya mafsulun nataij ini kembalinya kepada
ilal qiyas al-basit. Ya, itu artinya secara makna itu seperti qiyas basit gitu. Li'annahu aqisatun tuwiyat nataijuha fi zikri. Karena apa? Karena mafsulun nataij ini itu adalah qiyas-qiyas yang natijah-natijahnya tergulung gitu, terlempit, tergulung dalam penyebutan. Hanya tergulung itu tidak disebutkan. Ya, karena terus dilanjut, digulung-gulung gitu. Kalau tadi kan dikeluarkan dulu, ya, dikeluarkan dulu, kemudian baru dijadikan mukadimah. Jadi kelihatan natijahnya itu. Tapi kalau ini tergulung, terlempit gitu. Jadi akhirnya nggak kelihatan natijahnya. Karena langsung dilanjut kepada mukadimah yang seterusnya. Itu dalam penyebutannya fi zikri. Wahya muraduhu fil makna, dan natijah-natijah ini ya itu adalah yang dikehendaki daripada qiyas basit secara makna. Karena qiyas basit secara makna juga ya langsung, artinya tidak diulang, tidak disebutkan natijahnya kemudian dijadikan lagi mukadimah sughra, itu langsung setelah mukadimah itu disusun langsung melahirkan natijah. Jadi setelah diteliti ternyata sebetulnya mafsulun nataij ini secara makna itu adalah qiyas basit gitu. Namun karena secara lafadznya sedikit berbeda sehingga dikatakan mafsul. Wasumi al awal muttasilan nataij litisolina. Ini sebab penamaan muttasilun nataij atau mafsulun nataij itu kenapa? Wasumi al awal muttasilan nataij litisoli nataijihi bimuqaddimatihi. Nah, yang pertama disebut dengan muttasilun nataij itu kenapa? Karena natijahnya itu itisol, langsung bertemuan dengan muqaddimahnya. Litisoli nataijihi bimuqaddimatihi. Ya seperti contoh sebelumnya itu an-nabash akhizun lil malkhifyatan wa kullu akhizun lil malkhifyatan sariqun wa kullu sariqin fan-nabas sariqun. Nah, ini fan-nabas sariqun ini natijah. Nah, natijahnya ini itu muttasil dengan muqaddimahnya, yaitu muqaddimah yang sebelumnya itu. An-nabash akhizun lil mal ila akhirih. Maka dikatakan muttasilun nataij. Bi khilafi asani, berbeda dengan yang kedua. Karena apa? Karena natijahnya itu tidak bertemuan dengan muqaddimah yang pertamanya itu, tapi sudah digabung dengan mukadimah yang selanjutnya gitu. Maka dikatakan mafsul, terpisah. Atau ya karena natijahnya terpisah, maksudnya terpisah mafsul itu karena tidak disebutkan gitu, berbeda dengan yang muttasilah. Bi khilafi asani ay bi khilafi al mafsulin nataij. Summa qala, kemudian beliau lanjutkan pada baitnya wa in bi juz'in ala kulli studil fadzaka bil istiqra' indahum uqil. Ini mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah nanti kita lanjutkan kepada bab selanjutnya. Wa in bi juz'in ala kulli studil fadzaka bil istiqra'i indahum uqil wa ma ba'dahu wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.